Hidup pelajar. Hidup perempuan yang melawan. Ya, kawan-kawan, tadi kami sebagai prinsipal mewakili dari masing-masing organisasi. Saya mewakili dari Konfederasi Kasbi dan kawan Dewi mewakili KPA. Juga ada kawan-kawan yang lain, ada kawan-kawan dari IGJ, IHJS. Ini adalah ada keterangan dari pemerintah dan juga DPR, tetapi pihak DPR tadi tidak hadir, artinya belum memberikan keterangan. Dan rencananya jadwal selanjutnya persidangan adalah hari Kamis depan, ya, tanggal 13. Hari Kamis depan itu akan dilanjutkan persidangan dengan saksi dan keterangan saksi dari DPR dan juga sekaligus saksi dari pemohon di nomor perkara lain, yaitu nomor 40. Karena memang pemerintah kita dan DPR ini memaksakan kehendaknya untuk memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal kita sudah tahu semua, untuk kawan-kawan buruh, dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah berlaku kurang lebihnya itu setelah ditetapkan di tahun 2020. Karena di pabrik-pabrik, di Disnaker, di Pengadilan Hubungan Industrial atau di PHI, bahkan di Mahkamah Agung, semua sudah menggunakan instrumen Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP. Kalau di ketenagakerjaan ini ada PP 34, ada PP 35, ada PP 36 dan juga PP 37. Yang kalau kita baca secara mendetail, justru isinya lebih buruk. Karena ini memang secara langsung itu berdampak buruk buat teman-teman kita. Saya ingin mengulas sedikit dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kawan-kawan buruh itu apa sih? Ya, yang sekarang sudah berlaku. Tentang sistem kerja kontrak yang sebelumnya jangka waktunya maksimal 3 tahun, tapi sekarang ini dirubah menjadi 5 tahun. Baik kalau dilihat dari jangka waktunya maupun dari jenis pekerjaannya. Maka tidak heran kalau kawan-kawan buruh di pabrik-pabrik, ada buruh yang bekerja di bagian produksi, ya, sekarang ini sistemnya sudah kontrak maupun outsourcing. Betul nggak kawan-kawan? Seperti kawan-kawan ketahui, sejak tahun 2021, ya, untuk kenaikan upah, ya, nilainya sangat kecil. Di beberapa daerah hanya 0,1%. Di beberapa daerah ada 1%. Bahkan di beberapa daerah tidak ada kenaikan sama sekali nilai UMK-nya. Betul nggak? Betul, betul. Sejak 2021 sampai sekarang. Selain UMK yang nilainya kecil, kenaikannya kecil, juga upah sektoral yang menjadi andalan kawan-kawan untuk buruh-buruh di sektor tertentu sudah tidak ada kenaikan sama sekali. Betul nggak? Ada yang bekerja di pabrik kimia, di sini ada yang bekerja di pabrik kimia produksinya, ada yang di otomotif, ada yang di spare part otomotif, ada yang di elektronik, ada di furniture, ada tekstil, ada sandang, ada persepatuan atau kulit. Ya. Upah sektoralnya sudah tidak ada. Dari 2021, 2022 dan juga 2023. Selain itu ada dampak juga yang dirasakan oleh teman-teman buruh. Ya, khususnya yang kawan-kawan anggota Kasbi juga sudah terjadi.
Ini adalah soal hak pesangon buruh ketika di PHK, ketika perusahaan melakukan efisiensi. Karena banyak perusahaan ini yang sekarang melakukan PHK efisiensi dengan alasan perusahaannya rugi. Kalau dulu di Undang-Undang 13 itu ya, kalau perusahaan menyatakan rugi kemudian melakukan efisiensi, tapi perusahaan tidak bisa membuktikan dengan audit 2 tahun ya, laporan keuangannya 2 tahun terakhir berturut-turut, maka perusahaan ini harus tetap membayarkan pesangon 2 kali PMTK. Betul nggak? Tapi sekarang sudah berubah. Perusahaan melakukan efisiensi, katanya rugi, tapi dia tidak bisa membuktikan laporan keuangannya, maka di Undang-Undang Cipta Kerja ini hak pesangon buruh tinggal 1 PMTK. Yang sama nasibnya dengan kawan-kawan kita buruh di PT Trinitas. Contoh-contoh kasus buruh yang lain terkait dengan seharusnya pengangkatan pekerja tetap, ini juga terjadi. Ada kawan-kawan PT DSJ, ada nggak PT DSJ Jakarta? Ini sudah ada nota penetapan dari pengawas ketenagakerjaan yang seharusnya para pekerja diangkat menjadi pekerja tetap. Ya sampai sekarang ini perusahaannya nggak mau mengangkat menjadi pekerja tetap. Karena menurut perusahaan ya, mereka menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Katakanlah statusnya masih menjadi pekerja tetap, ya ke depan semua terancam. Di sini ada bapak ibu dari daerah-daerah, kawan-kawan petani yang punya saudara atau punya anak, punya kerabat yang merantau di perkotaan menjadi buruh. Boleh tanya, bagaimana sistem kerja yang diberlakukan di perusahaan-perusahaan anak atau saudara dari bapak ibu semua di sini? Jadi kawan-kawan buruh merasakan dampaknya secara langsung. Konfederasi Kasbi, kawan-kawan KPA, dan serikat-serikat tani, juga serikat-serikat buruh yang lain, juga kawan-kawan mahasiswa dan pelajar gencar melakukan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Karena kami menganggap Undang-Undang Cipta Kerja ini diciptakan bukan untuk menciptakan lapangan kerja, tapi diciptakan adalah untuk kepentingan dari para investor atau pemilik modal. Seperti tadi yang disampaikan keterangan dari pihak pemerintah, menetapkan Perpu karena untuk menjadi undang-undang dengan alasan kemendesakan. Kita tanya, yang mendesak itu siapa? Sehingga itu harus ditetapkan menjadi undang-undang. Apakah kita buruh? Enggak. Yang mendesak ya mereka, investor atau pemilik modal tadi. Mendesak supaya segera diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan ini tentu bertentangan dengan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi tuntutan kita bersama, kawan-kawan. Bahwa kita sebagai pemohon uji formil atau judicial review di Mahkamah Konstitusi ini dianggap kita tidak memiliki legal standing. Jadi kita sebagai pemohon ini dianggap tidak memiliki legal standing. Terus siapa yang memiliki legal standing? Kita ini warga, kita ini masyarakat Indonesia yang ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pembuatan undang-undang atau konstitusi. Apa hanya partai aja yang bisa mengusulkan undang-undang? Apa kita sebagai warga negara tidak boleh? Kenapa pemerintah menyatakan seperti itu?
menganggap kita para pemohon bukan hanya yang 14 pemohon yang tergabung dalam KEPAL, tapi ada kawan-kawan di perkara nomor 40, ada 39, ada 50, ada 41. Semua dianggap tidak memiliki legal standing sebagai pemohon. Jadi nanti kita juga harus membantah. Bahkan kita juga harus menunjukkan menjelang ada keputusan, sidang putusan di Mahkamah Konstitusi, kita juga harus bisa menunjukkan yang dimaksud dengan legal standing itu seperti apa. Kita juga bisa menunjukkan anggota-anggota kita harus kita mobilisasi ke Jakarta. Siap gak kawan-kawan? Kawan-kawan petani jumlahnya ratusan ribu yang tergabung dalam kawan-kawan serikat-serikat petani tergabung dalam KPA. Ada kawan-kawan yang tergabung dalam KASBI, ada kawan-kawan serikat-serikat buruh yang lain. Semua harus memobilisasi anggotanya untuk menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mengkritisi undang-undang atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Sudah panas juga tadi kita di dalam. Harusnya orasi juga ya di dalam ya. Tadi kawan-kawan juga sebagian ikut menyaksikan, walaupun tidak secara langsung, menyaksikan di gedung sebelah. Kawan-kawan bisa menyimak bagaimana pemerintah berargumen atau menyampaikan keterangannya yang menganggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu memang harus diberlakukan karena situasi kemendesakan tadi. Di perburuhan masih ada Undang-Undang 13, masih ada peraturan-peraturan yang lain, Kepmen yang lain. Jadi kalaupun Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan atau tidak diberlakukan, jadi masih ada payung hukum atau aturan yang mengatur tentang ketenaga kerjaan kawan-kawan. Jadi kami ingin membantah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi dibuat karena desakan dari investor atau pemilik modal. Atau kami menyebut atas desakan, atas tekanan dari oligarki. Betul nggak kawan-kawan? Sebentar lagi 2024 ini tentu akan menjadi tahun politik, tahun yang panas untuk Indonesia. Betul nggak? Karena akan ada pemilu, akan ada pertarungan politik, pertarungan bagi mereka yang ingin berkuasa melalui jalan pemilu. Mereka berlomba-lomba, berkampanye di berbagai macam daerah, di berbagai macam komunitas atau kelompok. Betul nggak? Mereka mengatakan mereka yang siap mengelola negara, mereka yang bersih, mereka yang jujur, dan seterusnya. Tapi kita juga harus tahu, jadi selama ini anggota DPR atau partai-partai politik yang ada justru mereka mengabaikan dari hak-hak dan aspirasi kita. Betul nggak kawan-kawan? Kita berapa kali demo di DPR? Diterima nggak? Diterima, hanya diterima di forum. Tetapi apa yang menjadi tuntutan kita tidak pernah diwujudkan, tidak pernah direalisasikan. Jangankan direalisasikan, dibahas saja tidak pernah. Betul nggak? Betul. Pernah nggak mereka membahas apa yang menjadi tuntutan kita? Pernah dengar nggak? Tidak pernah. Dan tidak tertutup kemungkinan ke depan konsolidasi gerakan rakyat ini juga akan menjadi besar, menjadi kekuatan politik, menjadi kendaraan politik buat kawan-kawan gerakan semua. Di beberapa negara banyak partai-partai politik
yang juga memiliki komitmen terhadap warganya, terhadap masyarakatnya. Banyak di Amerika Latin, atau di Eropa, atau bahkan juga di Asia. Banyak juga partai politik yang modern, yang mereka melakukan pembangunan kader-kader, membentuk kader-kader maju, kader-kader politiknya, yang kemudian mereka bisa mengelola negara. Nah, pendidikan politik ini harus terus kita ciptakan dari masing-masing organisasi kita, dari serikat buruh, dari petani, dari mahasiswa dan kelompok masyarakat yang lain. Tentunya ini berhenti sampai hari ini. Siap? Ada hari-hari ke depan, di semua persidangan kita harus datang. Dan kita juga harus mengatur bagaimana caranya kita bisa datang bersamaan dengan puluhan ribu anggota kita, dengan ratusan ribu anggota kita, bahkan dengan jutaan rakyat atau warga negara yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pesan ini saya minta untuk juga disampaikan kepada kawan-kawan buruh, anggota petani, kawan-kawan mahasiswa yang lain, bahwa ke depan kita harus ada konsolidasi yang lebih masif lagi untuk melakukan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kawan-kawan. Persatuan buruh, tani, mahasiswa, pelajar, persatuan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.